Orang-orang semacam si tanpa ragi ini orang-orang pengecut sebetulnya. Dia tidak berani menampilkan wajahnya, tetapi dia berani keluar-keluar menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda si tanpa ragi, kalau ingin menguji, sebetulnya bukan menguji pada Allah. Mungkin Anda cukup menguji dengan kami saja. Ini sudah pernah dicontohkan oleh para nabi, dicontohkan oleh Nabi Muhammad di saat menghadapi utusan Najran, berdebat soal ketuhanan Yesus. Mungkin si tanpa ragi bisa berdebat dengan saya soal ketuhanan Yesus. Apakah Yesus itu Tuhan atau hanya sekedar nabi? Anda bisa berdebat dengan saya. Kemudian di puncak acara debat, Anda tetap nggak mau mengakui bahwa Yesus itu hanya nabi dan Anda ngengkel Yesus itu Tuhan. Ayo kita bermubahalah. Kita bermubahalah. Laknat itu bisa turun kepada istri Anda, laknat itu bisa turun pada anak Anda, atau istri saya atau anak saya jika saya yang salah. Bermubahalah. Berani tidak? Ayo kita ketemu. Jadi jangan keluar-keluar saja. Keluar-keluar pun hanya suara, tanpa muka, tanpa wajah. Munafik itu. Banci, ya, banci. Tidak mau tampil wajah. Takut. Katanya mau berani pikul salib. Belum apa-apa udah ketakutan semacam itu. Nggak usah takut munculkan wajah. Kalau Anda berani, gentleman, tunjukkan wajah Anda. Nggak usah bersembunyi di balik kartunmu itu. Gimana caranya? Kamu datang menemui saya, bawa anak istrimu, kita bertemu di mana, di masjid atau di mana, terserah, atau tempat netral, kita bermubahalah. Sama-sama berdoa, siapa yang benar akan selamat, dan siapa yang tidak benar akan ditimpakan laknat Allah. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran untuk menghadapi orang-orang semacam Anda ini. Jadi saya tantang si tanpa ragi, kalau Anda berani dialog dengan saya soal ketuhanan Yesus, dan juga ditutup dengan mubahalah. Halo semua, saya mendapatkan kiriman sebuah video dari channel Edi Prayitno yang diposting pada tanggal 3 Januari 2023, berjudul Aku Tantang Channel Tanpa Ragi, Mubahalah dengan Saya. Pada video itu, Edi Prayitno ngatain saya banci, pengecut, beraninya cuma kepada Allah SWT. Selain itu, dia nantangin saya untuk bertemu dan berdebat tentang ketuhanan Yesus. Setelah itu, dia mengajak saya untuk melakukan mubahalah. Dia membuat video itu sebagai reaksi atas video yang saya posting pada tanggal 30 November 2022 berjudul Semoga Tanpa Ragi Diazab Allah SWT sebelum tahun 2022 berakhir. Kalau saya lihat dari channelnya, dia tidak memberikan respon atas video saya antara tanggal 30 November 2022 sampai tanggal 1 Januari 2023. Saya tidak tahu apakah Bang Edi Prayitno ini memang tidak tahu tentang video saya sebelum tahun 2023 atau sebenarnya dia tahu, tetapi menunggu sampai 1 Januari untuk melihat saya diazab atau tidak, sambil berharap untuk bisa bikin video yang berjudul Tanpa Ragi Sudah Mati Diazab karena menantang Allah SWT. Nah, entah dia tahu atau tidak, bagi saya tidak masalah. Saya lebih menghargai Bang Edi Prayitno daripada channel-channel lain yang membuat video setelah tahun baru 2023 sambil menghayal bahwa saya sudah mati. Karena setidaknya Bang Edi Prayitno ini tidak hidup dalam khayalan bahwa saya sudah mati. Seharusnya lebih mudah untuk berbicara kepada orang yang sadar daripada berbicara kepada orang yang hidup di dalam mimpi. Tetapi walaupun demikian, bukan berarti saya tidak menghargai teman-teman lain yang membuat video bahwa saya sudah mati. Karena bagi saya, reaksi-reaksi ini sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Kenapa orang-orang ini suka sekali membuat fitnah dan berbohong? Dan kenapa penontonnya suka sekali dibohongin dan percaya buta? Saya masih belum menemukan jawabannya. Jadi, itu masih menjadi PR bagi saya. Kalau teman-teman tahu kenapa mereka suka sekali berbohong dan dibohongin, silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Untuk sementara, kita biarin mereka asik bermain di dalam hayalan mereka. Pada video ini, saya ingin memberikan respon atas video Edi Prayitno
karena beberapa hal. Yang pertama, karena saya sudah sangat sering mendapatkan komentar yang senada dengan Edi Prayitno, yang ngatain saya banci, pengecut, dan nantangin saya debat seperti Edi Prayitno banyak banget. Tetapi baru Bang Edi Prayitno ini yang ngajakin bermubahalah. Jadi seharusnya Edi Prayitno cukup mewakili teman-teman semua yang ngatain saya banci, pengecut, dan nantangin debat. Oleh karena itu, respon saya untuk Bang Edi Prayitno berlaku sama untuk semua yang ngatain saya banci, pengecut, dan nantangin debat. Ditambah, kalau ada lagi yang mau nantangin saya untuk bermubahalah juga. Yang kedua, karena saya juga belum pernah membahas tentang mubahalah di channel ini. Kalau saya lihat dari kata-kata di video Bang Edi Prayitno, dia sendiri juga tidak benar-benar tahu tentang mubahalah. Nah, mungkin Bang Edi Prayitno dan kamu yang merasa tahu tentang mubahalah langsung tersinggung karena saya berkata bahwa kamu tidak benar-benar tahu tentang mubahalah. Jadi, sebelum kita mulai, saya mau tanya kepada kamu yang merasa tahu tentang mubahalah. Kapan mubahalah terjadi? Bulan berapa dan tahun berapa Muhammad melakukan mubahalah? Nah, kalau kamu belum tahu, tidak apa-apa. Karena memang kebanyakan Muslim tidak memperhatikan hal itu. Dan kronologi waktu memang adalah salah satu hal yang paling membingungkan di dalam Islam. Jadi, teman-teman yang tidak tahu kapan mubahalah terjadi, tenang aja. Karena nanti saya akan kasih tahu. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mubahalah sekaligus memberikan respon atas tantangan Bang Edi Prayitno. Jadi, silakan nonton video ini sampai selesai, terutama Bang Edi Prayitno. Karena saya sudah nonton video kamu sampai selesai dan menyimak baik-baik semua yang kamu katakan. Sekarang, giliran kamu yang nonton video saya sampai selesai dan simak baik-baik semua yang saya katakan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita mulai dulu dari apa itu mubahalah. Supaya saya tidak dituduh ngarang lagi, saya hanya membaca dari situs almaksoem.sch.id. Teman-teman lihat belakang domain ini, .sch.id. Itu artinya ini adalah situs sekolahan di Indonesia. Dan sekolah yang memposting ini adalah sekolah Islam, Yayasan Al-Maksoem Bandung. Pengertian mubahalah. Secara bahasa, mubahalah berasal dari kata bahlah atau buhlah yang berarti kutukan atau laknat. Secara praktiknya, sumpah mubahalah dilakukan oleh dua pihak yang terlibat dalam perkara sama. Melalui sumpah mubahalah, manusia berikhtiar dalam sumpah di level tertinggi, supaya Allah SWT segera menunjukkan kebenaran dan menghukum orang yang tidak mau bertobat. Mereka kemudian berdoa kepada Tuhan agar menjatuhkan laknat kepada pihak yang mengingkari kebenaran. Sumpah mubahalah adalah sumpah atas nama Allah SWT untuk masing-masing pihak membuat sebuah pernyataan dalam sebuah masalah, biasanya terkait kasus fitnah. Dalam Islam, saat seseorang difitnah, boleh menantang orang yang memfitnah itu untuk melakukan sumpah mubahalah. Resiko atau konsekuensi akibat mubahalah sangat besar, bahkan berujung kepada kematian. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan menurut pengalaman di lapangan, pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tidak akan melewati masa hidupnya dari setahun, terhitung dari hari pelaksanaan mubahalah. Ingat ya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tidak akan melewati masa hidupnya dari setahun, terhitung dari hari pelaksanaan mubahalah. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk Bang Edi Prayitno menjelaskan dulu
bahwa Muhammad memang melakukan mubahalah. Sebetulnya kalau menghadapi orang semacam ini, di zaman Nabi pernah ya, saat Nabi berdebat dengan utusan dari Najran. Bagaimana kisahnya saat berdebat soal kenabian, soal ketuhanan Nabi Isa, soal ketuhanan Yesus. Nabi Muhammad ditantang berdebat dengan utusan Najran. Orang Najran ini orang-orang ahli kitab, orang-orang Kristen, Koptik waktu itu. Bahkan utusan ini berhari-hari berdebat dengan Nabi Muhammad. Mubahalah ini pernah dicontohkan Allah di dalam surahnya ya, yaitu di dalam surah Al-Imran ayat 61. Di sana disebutkan, siapa yang membantahmu. Ini tentang kisah Nabi Isa. Sesudah datangnya ilmu, sesudah ada firman Allah, sesudah Nabi menyampaikan, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah. Kemudian kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Kamu atau saya yang dilaknat Allah. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itu sebagai tuntunan kami untuk menghadapi orang-orang semacam Anda. Nah, jadi jelas ya, bahwa Muhammad memang melakukan mubahalah. Tetapi, saya harus sedikit mengkoreksi Bang Edi yang berkata bahwa Muhammad ditantang debat oleh orang Kristen Najran. Bukan orang Kristen Najran yang mengajak Muhammad berdebat, tetapi Muhammadlah yang mengajak orang Kristen Najran itu berdebat. Seperti sekarang ini, bukan saya yang mengajak Bang Edi Prayitno berdebat, tetapi Bang Edi Prayitno yang mengajak saya berdebat. Nah, bagaimana ceritanya sampai Muhammad berdebat dengan orang Kristen Najran? Latar belakangnya adalah ekspansi Islam. Muhammad mengirim utusan kepada orang-orang di Najran untuk mengakui dia sebagai nabi, disertai dengan ayat Al-Quran surah 4 ayat 47. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah pada apa yang telah kami turunkan, dalam kurung Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada padamu sebelum kami mengubah wajah-wajah dalam kurungmu. Lalu kami putar ke belakang, dalam kurung sebagai penghinaan. Atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang dalam kurung yang berbuat maksiat pada hari Sabat, dalam kurung Sabtu. Ketetapan Allah dalam kurung pasti berlaku. Nah, kalau orang-orang Najran itu tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi, mereka harus mengirim upeti yang disebut jizyah. Kalau mereka tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi dan tidak mau bayar jizyah, mereka akan diserang, dirampok, dibunuh, dijadikan budak, dan dijual. Dan ini tanpa nunggu diserang. Ini memang ekspansi Islam yang dilakukan oleh Muhammad. Coba sekarang teman-teman bayangin ya, ada orang yang berkata kepada kamu, mulai sekarang lu mesti panggil gue orang suci. Kalau lu gak mau panggil gue orang suci, lu mesti kasih gue duit. Kalau lu gak mau panggil gue orang suci dan gak mau kasih gue duit, gue akan gebukin lu. Menurut teman-teman, orang yang berbicara seperti itu kepada teman-teman adalah orang suci beneran atau tukang palak. Nah, dalam kondisi terancam seperti itulah orang-orang Kristen Najran datang menemui Muhammad. Mereka tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi, tidak mau bayar upeti, dan juga tidak mau berperang. Mereka berharap bisa berbicara baik-baik dengan Muhammad supaya ada jalan lain. Dari situlah terjadi perdebatan berhari-hari. Muhammad berusaha meyakinkan orang Kristen Najran bahwa dia adalah nabi dengan cara mempertanyakan ketuhanan Yesus. Persis seperti yang dilakukan oleh Bang Edi Prayitno, menantang debat soal ketuhanan Yesus. Seolah-olah kalau Yesus bukan Tuhan, maka Muhammad adalah nabi. Itu adalah kesalahan logika, Bang Edi. Gak ada hubungannya. Walaupun Yesus bukan Tuhan, bukan berarti Muhammad adalah nabi. Jelas ya? Nah, karena sudah berdebat berhari-hari, akhirnya Muhammad tantangin mubahalah.
Dan turunlah Al-Quran Surah 3 ayat 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini, setelah datang ilmu kepadamu, maka katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah, agar laknat Allah ditimpa kepada para pendusta. Yang datang dari pihak Muhammad adalah dirinya sendiri, anak perempuannya yang bernama Fatimah, menantunya yang bernama Ali, dan kedua cucunya yang bernama Hasan dan Hussein. Nah, pertanyaannya, kapan Muhammad melakukan mubahalah itu? Muhammad melakukan mubahalah pada bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Kalau dikonversi ke kalender Gregorian, menjadi bulan Oktober tahun 631. Pertanyaan berikutnya, kapan Muhammad meninggal? Muhammad meninggal pada bulan Juni tahun 632. Jadi, Muhammad meninggal hanya sekitar 8 bulan setelah dia mubahalah, tidak sampai 1 tahun. Ingat, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwa pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tidak akan melewati masa hidupnya dari 1 tahun, terhitung dari hari pelaksanaan mubahalah. Jadi, Muhammad yang meninggal tidak sampai 1 tahun setelah dia bermubahalah, artinya apa? Kamu sendiri yang jawab ya. Nah, bagaimana Muhammad meninggal? Menurut hadis sahih Al-Bukhari nomor 4428, Muhammad mengaku bahwa dia meninggal dengan urat nadi terputus. Dan menurut Al-Quran Surah 69 ayat 44-47, Muhammad akan meninggal dengan urat nadi terputus jika dia mengada-ngada perkataan atas nama Allah. Jadi, silakan kamu berpikir, kenapa Muhammad meninggal dengan urat nadi terputus? Dan kenapa Muhammad meninggal tidak sampai 1 tahun setelah dia bermubahalah? Bukankah itu artinya Muhammad mati tragis karena dia salah dan mengada-ngada Al-Quran? Nah, bagaimana Fatimah binti Muhammad meninggal? Menurut sumber-sumber Islam, Fatimah binti Muhammad meninggal ketika sedang mengandung anaknya yang ketiga pada tahun yang sama dengan bapaknya, tahun 632. Kemungkinan pada bulan Agustus, pada usianya yang ke-18 atau 27 tahun. Menurut sumber Syiah, Fatimah meninggal karena diserang oleh sahabat Muhammad yang bernama Umar bin Khattab. Tetapi hal ini dibantah oleh Sunni, tanpa penjelasan yang jelas kenapa Fatimah meninggal. Menurut saya, apapun penyebab kematian Fatimah, mati muda beserta dengan anak yang dikandung pada tahun yang sama dengan bapaknya, adalah kematian yang sangat tragis. Bagaimana Ali meninggal? Pada tahun 661, dibunuh oleh orang yang mengakui Muhammad sebagai nabi, bernama Ibnu Muljam. Bagaimana Hasan meninggal? Pada tahun 670, diracun oleh orang yang tidak diketahui. Bagaimana Hussein meninggal? Pada tahun 680, dibantai oleh orang-orang yang mengakui Muhammad sebagai nabi juga. Jadi, semua orang yang ikut mubahalah bareng Muhammad, semuanya mati tragis. Bahkan, anak yang sedang dikandung oleh Fatimah juga ikutan mati tragis. Nah, kalau Bang Edi Prayitno mau melakukan mubahalah seperti Muhammad juga, itu adalah hak kamu, Bang. Tetapi, saya saranin sih jangan. Daripada Bang Edi melakukan mubahalah, lebih baik Bang Edi berpikir, kenapa Bang Edi sudah melakukan sholawat Nabi, tetapi kenyataannya Muhammad dan keluarganya mati tragis? Selain itu, lebih baik Bang Edi juga berpikir, apakah benar dengan meneladani Muhammad, Bang Edi akan masuk surga? Padahal, Muhammad dan keluarganya aja masih disolawatkan oleh Bang Edi. Lagi pula, untuk apa lagi abang nantangin saya mubahalah? Abang nggak usah nantangin saya mubahalah, pada dasarnya saya sudah mubahalah sendiri pada bulan November 2022 itu. Pada video itu, saya sudah membuat pernyataan dan saya sudah berkata bahwa jika saya salah, saya akan mati sebelum tahun 2022 berakhir. Jadi, kalau kamu memang percaya mubahalah,
Seharusnya kamu sadar bahwa saya tidak bersalah, karena saya tidak mati setelah tahun 2022 berakhir. Saya ini memang bukan siapa-siapa, Bang. Tetapi, berapa banyak umat muslim yang sumpahin saya supaya saya diazab, dilaknat, dan mati sebelum tahun 2022 berakhir. Lihat aja komentar-komentar dari channel KAF, HMC, dan channel-channel Islam lain yang ikut menyebarkan video semoga saya diazab. Dari komentar-komentar itu aja, seharusnya ada ribuan orang yang ikut mendoakan supaya saya diazab, dilaknat, dan mati sebelum tahun 2022 berakhir. Apakah doa ribuan umat muslim tidak penting bagi Allah? Kenapa Allah SWT tidak menjawab doa ribuan umat muslim yang meminta supaya saya mati sebelum tahun 2022 berakhir? Kalau saya beneran mati sebelum tahun 2022 berakhir, berapa banyak orang Kristen yang akan goyang imannya? Kalau saya beneran mati sebelum tahun 2022 berakhir, berapa banyak orang yang akan masuk Islam? Kalau Allah SWT tidak melaknat saya karena doa ribuan umat muslim itu, atas dasar apa Bang Edi mengira bahwa Allah SWT akan melaknat saya karena kamu seorang? Apakah seorang Edi Prayitno lebih penting di mata Allah SWT daripada ribuan umat muslim lainnya? Begini Bang, mubahalah yang kamu tawarkan itu adalah saling mengeluarkan kutuk. Saya tidak mau mengutuk orang Bang. Saya tidak mau mengutuk kamu, atau keluarga kamu, atau muslim manapun supaya mati tragis. Itu sebabnya, mubahalah yang saya lakukan pada bulan November 2022, sifatnya hanya satu arah saja. Silakan kamu yang muslim mengutuk saya, berdoa supaya saya dilaknat, diazab, dan lain sebagainya. Tetapi, saya tidak akan membalas kutuk dengan kutuk. Kenapa saya tidak membalas kutuk dengan kutuk? Karena Tuhan saya memberikan perintah kepada saya di dalam Lukas 6 ayat 28 dan Matius 5 ayat 44 supaya saya membalas kutuk dengan berkat. Jadi, kalau kamu mau mengutuk saya dan keluarga saya, silakan aja Bang. Itu adalah hak kamu dan saya tidak bisa melarang. Tetapi, kamu perlu tahu bahwa sudah ada ribuan umat muslim yang melakukan hal itu sebelum kamu. Dan saya tidak akan balas mengutuk kamu atau keluarga kamu. Saya akan berdoa supaya kamu dan keluarga kamu diampuni dan tidak mati tragis seperti Muhammad dan keluarganya. Selain itu, saya akan memintakan berkat untuk kamu dan keluarga kamu, karena kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Jelas ya? Selanjutnya, kamu nantangin saya debat tentang ketuhanan Yesus juga untuk apa, Bang? Yesus Tuhan atau bukan, tidak membuat Muhammad adalah nabi. Daripada kamu berusaha membuktikan Muhammad adalah nabi dengan mempertanyakan ketuhanan Yesus, lebih baik kamu buktikan Al-Quran surah 4 ayat 47. Dari ayat itu turun pada zaman Muhammad sampai sekarang, kira-kira sudah 1400 tahun. Selama 1400 tahun, ada berapa miliar orang yang telah diberi kitab tidak beriman kepada Al-Quran? Dari sekian miliar orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu, ada berapa banyak yang diubah wajahnya, lalu diputar ke belakang sebagai penghinaan? Katanya, ketetapan Allah pasti berlaku kan? Selama 1400 tahun, ada berapa banyak muslim yang baca dan hafal Al-Quran surah 4 ayat 47? Selama 1400 tahun, ada berapa banyak muslim yang berdoa supaya orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, wajahnya diubah dan diputar ke belakang sebagai penghinaan? Kenapa selama 1400 tahun, ada miliaran umat muslim yang berdoa supaya Al-Quran surah 4 ayat 47 terjadi, tetapi dari sekian miliar orang yang menolak beriman kepada Al-Quran, tidak ada satupun yang wajahnya diubah, lalu diputar ke belakang sebagai penghinaan? Katanya ketetapan Allah pasti berlaku. Begini aja deh Bang. Coba lakukan eksperimen yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk membuktikan Al-Quran surah 4 ayat 47 sambil bikin konten YouTube. Coba cari 10 orang yang telah diberi kitab, lalu abang tawarkan untuk beriman kepada Al-Quran, dan mereka menolak. Dari 10 orang itu, ada berapa banyak yang diubah wajahnya, lalu diputar ke belakang oleh Allah SWT?
Menurut Al-Quran surah 4 ayat 47, dari 10 orang itu, 10-10-nya akan diubah wajahnya dan diputar ke belakang oleh Allah SWT. Karena itu adalah ketetapan Allah yang pasti berlaku. Kalau ada satu orang aja yang wajahnya tidak diubah lalu diputar ke belakang, berarti ketetapan Allah tidak pasti berlaku. Apalagi kalau dari 10 orang itu tidak ada satu pun yang diubah wajahnya lalu diputar ke belakang. Itu artinya ketetapan Allah pasti tidak berlaku. Kalau abang bikin konten eksperimen ilmiah seperti itu, seharusnya banyak yang nonton. Saya juga mau nonton, Bang. Kalau kamu bisa buktikan kebenaran Al-Quran surah 4 ayat 47 secara ilmiah, bahwa orang yang menolak Al-Quran wajahnya akan diubah, lalu diputar ke belakang oleh Allah SWT, mungkin saya juga akan mengakui kebenaran Al-Quran dengan senang hati, tanpa kita harus berdebat. Tetapi kalau kenyataannya, ketetapan Allah di dalam Al-Quran surah 4 ayat 47 tidak berlaku, orang-orang yang menolak Al-Quran wajahnya tidak diubah, lalu diputar ke belakang oleh Allah SWT, untuk apa kamu hafalin Al-Quran surah 4 ayat 47 di dalam bahasa Arab, dan percaya bahwa itu adalah wahyu dari Allah? Jadi untuk tantangan debat gitu ya Bang, daripada kamu berdebat tentang ketuhanan Yesus, lebih baik kamu bikin konten pembuktian Al-Quran surah 4 ayat 47. Kalau kamu bilang saya pengecut, banci, dan lain sebagainya, saya cuma bisa bilang, iya deh, saya memang pengecut. Saya beraninya cuma kepada Allah SWT doang. Saya memang lebih takut kepada kamu daripada kepada Allah SWT. Karena kamu sepertinya lebih hebat daripada Allah SWT. Kenyataannya, kamu yang membela Allah SWT, bukan Allah SWT yang membela kamu. Apakah Tuhan kamu tidak mampu membela dirinya sendiri sampai harus kamu bela? Kamu percaya kepada satu Tuhan, itu bagus. Tetapi, tidak ada gunanya kamu percaya kepada satu Tuhan kalau Tuhan yang kamu percaya itu adalah Tuhan yang salah. Jadi, kalau kamu mengira saya akan marah jika dikatain banci, pengecut, dan lain sebagainya, kamu keliru. Jangankan cuma dibilang banci dan pengecut. Saya dibilang sudah mati aja juga nggak marah kok. Artinya, saya tidak butuh pengakuan dari kamu. Saya bukan tipe orang yang minta diakui oleh kamu. Kalau kamu nggak mau ngakuin, saya palak minta duit. Kalau kamu nggak mau kasih duit, saya gebukin. Semua orang yang waras memang takut sama orang gila. Kalau kamu tidak takut sama orang gila, berarti kemungkinan kamu sama gilanya dengan orang gila itu. Jadi, buat Bang Edi Prayitno dan teman-teman lain yang nantangin saya ini itu, saya minta maaf karena tantangannya saya tolak. Saya juga mau menyatakan bahwa saya sudah mengampuni teman-teman semua yang ngatain dan mengutuk saya. Saya tidak pernah membenci kamu, walaupun kamu ngatain dan mengutuk saya. Dan saya mau berdoa khusus untuk Bang Edi Prayitno yang sudah nantangin saya mubahala, supaya kutukan itu tidak terjadi kepada kamu dan keluarga kamu, Bang. Biarlah pengampunan dan berkat Tuhan turun atas kamu semua yang sudah ngatain dan mengutuk saya. Demikian juga apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, bersabarlah Nabi Muhammad, bersabarlah sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan pada mereka. Nabi Muhammad kalau mau itu tak azab, kamu tak hukum sekalian. Tetapi Allah perintahkan apa? Bersabarlah Nabi, bersabarlah Muhammad. Sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Rasul-rasul dulu dihujat, dihina. Bahkan Nabi Isa juga disalibkan. Apakah Nabi Isa waktu itu juga melaknat orang-orang itu? Saat Nabi Isa disalib atau Yesus disalib waktu itu, apakah Yesus juga melaknat, mengazab orang-orang yang menyalibkan? Tidak. Itulah keteguhan para nabi. Nabi-nabi dihina, dicemooh, dicaci maki. Nabi-nabi sabar. Wah, Bang, kalau kamu mau meyakinkan saya bahwa Muhammad adalah teladan yang paling mulia, mempunyai kesabaran dan keteguhan hati seperti nabi-nabi sebelumnya ketika dihujat dan dihina, itu tidak masuk untuk saya, Bang. Saya tidak tahu apakah kamu tahu bahwa Muhammad menyuruh orang
untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf karena Ka'ab bin Ashraf menghina dia. Dan saya tidak tahu apakah kamu tahu bahwa ada satu surah yang keluar dari mulut Muhammad yang ke-111, isinya cuma kutukan kepada Abu Lahab. Gak usah itu deh, kalau debat lalu ngajakin mubahala aja, itu sudah tidak masuk standar saya, Bang. Saya yang bukan siapa-siapa ini aja, bisa melakukan yang lebih baik daripada itu. Kamu sadar gak bahwa kamu menghujat dan menghina saya? Kamu katain saya banci, katain saya pengecut, dan kamu mau mengutuk saya. Apakah saya marah? Enggak. Apakah saya suruh orang untuk membunuh kamu, seperti Muhammad suruh orang membunuh Ka'ab bin Ashraf? Enggak. Saya juga bisa minta supaya azab turun ke atas kamu, tetapi saya tidak melakukan hal itu. Saya malah berdoa supaya kamu diampuni dan berkat Tuhan turun atas kamu. Jadi, kalau kamu masih mengira bahwa Muhammad adalah nabi yang paling mulia, mau ikut teladan dia untuk bermubahala ketika kalah debat, suruh orang bunuh Ka'ab bin Ashraf yang menghina, dan membuat surat kutuk kepada Abu Lahab, sambil berpikir bahwa itu adalah akhlak terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang manusia, itu terserah kamu, Bang. Tetapi saya tahu ada banyak orang lain yang akhlaknya lebih baik daripada itu. Kalau saya jadi kamu, lebih baik saya murtad dan mengikuti orang lain. Tidak ada gunanya percaya kepada satu Tuhan, kalau Tuhan yang kamu percaya adalah Tuhan yang salah. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu, Bang. شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي أنا اللي كنت بعيد